Pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Meski sudah digalakan lebih dari 1 dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang belum juga surut. Akankah wajib pilah sampah menjadi solusi nyata atau sekadar seremoni belaka? Berikut laporan khas redaksi. Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta segera bisa kita atasi, kita tangani. Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan 3 opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah. Ribet atau? Iya, ribet. Ribet ya? Jadi lebih baik biasanya ada ke tempat sampah langsung buang? Langsung buang. Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan gitu. Oh, jadi langsung buang aja ya? Terima kasih Bang. Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah. Iya, itu tergantung. Kalau tempatnya cuma satu kan pasti cuma dibuang Betul. satu. Boleh, Mas. Jadi itu kesimpulannya gimana? Pilih yang biasa di rumah juga boleh. Biasa di rumah ini. Oke. Ya di rumah masih campur. Iya. Campur ya Pak ya? Masih ini, ya buang aja. Buang aja yang penting Pak ya? Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik dan organik gitu. Berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya. Iya, soalnya Kenapa kan kok? juga. Hah? Kenapa kok Iya, milah? karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming itu kan. Terus kita juga jadi lebih Jadi aware ya iya, tentang lebih aware, sampah. betul. Sih dipilah ya. Dipilah. Udah lama Mas? Tergantung warnanya sih. Tergantung warna. Tapi udah lama milah sampah ini? Iya, dari awal juga sih saya pilah sih. Pilah gitu ya. Jadi walaupun nggak ada peralatan tetap pilah ya? Ya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu, ya mau nggak mau Ditaruh di di situ. Ya. Saat ini, ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS 3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini. Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah B3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini. Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemrosesannya juga terpilah?
Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.